Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini tentunya sangat istimewa untuk saya karena berkesempatan untuk bisa bertemu pandang melalui virtual ya, bersama Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dwi Purwanti SE, tim pendamping proses produk halal dari Edukasi Wakaf Indonesia. Puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui wisata kuliner. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk membacakan pantun. Beli getuk di Magelang, rasanya manis, bikin terkenang. UMKM maju terus berkembang. Halal dan MUI, rezeki datang. Terima kasih. Nah, sekarang kita menuju ke pengertian wisata kuliner. Apa sih wisata kuliner itu? Wisata kuliner adalah kegiatan perjalanan wisata yang bertujuan untuk menikmati makanan dan minuman khas suatu daerah atau negara. Ada elemen pentingnya, pengalaman gastronomi yang unik, interaksi dengan budaya lokal melalui makanan, dukungan terhadap ekonomi lokal. Kemudian, potensi wisata kuliner dalam meningkatkan kualitas hidup itu apa saja? Nah, di sini ada ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan mengembangkan industri kreatif berbasis kuliner. Untuk potensi wisata kuliner berikutnya ada sosial budaya. Yang pertama, memperkenalkan dan melestarikan warisan kuliner. Yang kedua, memperkuat identitas daerah. Yang terakhir, meningkatkan interaksi sosial antar wisata dan masyarakat lokal. Potensi yang ketiga ada kesehatan dan kesejahteraan. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, mempromosikan gaya hidup sehat melalui pilihan makanan yang bijak. Di sini terlihat ada beberapa contoh wisata kuliner di Indonesia. Ya, contohnya itu ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu sate lilit, bakpia, dan angkringan. Ada dari Padang yaitu sate Padang, rendang, dan juga nasi kapau. Nah, di situ ada terlihat gambarnya ya Bapak Ibu, barangkali belum tahu. Ada yang di Tegal, ada juga tahu aci, sate Tegal, dan nasi ponggol. Nah, selanjutnya, bagaimana strategi pengembangan wisata kuliner? Nah, ada identifikasi potensi lokal. Yang pertama, makanan khas yang unik dan otentik. Cerita di balik makanan seperti sejarah atau filosofi.
Bagaimana pengembangan produk wisata? Yang pertama, paket wisata kuliner, festival kuliner, promosi melalui media dan platform digital. Untuk peningkatan kualitas pelayanan itu seperti apa? Yang pertama, dengan mengadakan pelatihan bagi UMKM kuliner. Yang kedua, standarisasi kebersihan dan keamanan pangan. Jadi, semuanya pangan itu harus ada standarisasinya, harus ada keamanan pangannya. Ya, itu dilakukan oleh pendampingan proses produk halal. Ya, kebetulan memang saya dari Edukasi Wakaf Indonesia. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya produk halal. Yang kedua, pendampingan dalam proses sertifikat halal. Yang ketiga, ada fasilitasi akses ke lembaga sertifikasi halal. Nah, kolaborasinya itu dengan siapa? Yaitu dengan pemerintah daerah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, edukasi wakaf Indonesia. Ada beberapa studi kasus wisata kuliner di Tegal ya Bapak Ibu. Di sini potensinya itu di tahu aci, sate Tegal, nasi ponggol, olos, dan teh poci yang sering kita kenal ya. Nah, tradisi kuliner yang kaya. Promosi yang belum optimal itu ada tantangannya, kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan lagi, infrastruktur pendukung yang masih terbatas, dan kesadaran akan pentingnya sertifikat halal. Saya ulangi, kesadaran akan pentingnya sertifikat halal. Karena masyarakat sekarang kalau misalkan ditawarkan sertifikat halal, buat apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Peluangnya itu apa saja Bapak Ibu? Di sini ada pengembangan paket wisata kuliner yang menarik, peningkatan teknologi digital dan promosi, pemanfaatan, maaf ya. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Bekerja sama dengan Edukasi Wakaf Indonesia untuk pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM. Nah, di sini slide selanjutnya yaitu ada peran Edukasi Wakaf Indonesia dalam mendukung wisata kuliner. Seperti yang Bapak Ibu lihat ada contoh-contoh saya ketika mendatangi para pelaku usaha. Ya. Yang pertama ada edukasi. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan edukasi tersebut memberikan pemahaman tentang konsep halal dan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM kuliner. Nah, setelah itu edukasi, terus pendampingan. Buat apa? Nah, untuk membantu UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, mulai dari persiapan dokumen hingga audit. Fasilitasnya apa saja? Menghubungkan UMKM dengan lembaga sertifikat halal yang terpercaya. Untuk promosinya,
kita mempromosikan produk-produk kuliner melalui jaringan EWI atau Edukasi Wakaf Indonesia. Ada beberapa kesimpulan ya untuk penjelasan yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir. Kita bisa menyimpulkan bahwa wisata kuliner memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kesehatan dengan strategi pengembangan yang tepat, termasuk pendampingan proses produk halal oleh Edukasi Wakaf Indonesia. Wisata kuliner dapat menjadi pembangunan daerah yang berkesinambungan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga presentasi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Saya Dwi Purwanti undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.